Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menyapa, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Rabu 26 Januari 2022. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan berkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Kami rindu mendengarkannya malam ini Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami memahaminya. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-44. Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Firman Tuhan berbunyi, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam,
Semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin. Kata yang penuh kuasa. Saudara, Nelson Mandela adalah tokoh penentang rezim apartheid di Afrika Selatan yang dipenjara selama hampir 3 dekade. Sangat paham tentang kuasa perkataan. Setelah pembebasannya, Mandela berkata, "Bukan kebiasaan saya untuk berkata-kata dengan sembarangan. Pengalaman selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajar kami untuk menggunakan kesunyian dari kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup mati seseorang." Ibu mertua Simon pun mengalami dampak dari sebuah perkataan. Ketika dia demam keras dan Yesus datang ke rumahnya, Yesus menyembuhkan demam ibu mertua Simon dengan menghardik demam itu. Dan penyakit itu meninggalkan tubuh perempuan itu. Yesus tidak hanya menghardik penyakit. Dalam ayat 41b perkataan Yesus pun sanggup membuat setan-setan tunduk padanya. Perkataan Yesus penuh kuasa, yang hanya sekali diucapkannya maka terjadilah seperti yang dikehendakinya. Dan apa yang dikehendakinya? Yaitu membawa dampak yang luar biasa. Tidak hanya memberi kesembuhan, tetapi juga keselamatan jiwa. Sebab itulah tujuan kedatangannya ke dalam dunia. Melalui perkataannya dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah, maka banyak orang yang mengikut dia. Ada banyak kata atau ungkapan yang tersebar di luar sana, yang mana bisa saja terdengar indah, tetapi sayangnya kadang tidak punya makna, bahkan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu saudara, perhatikan dan arahkanlah hidup ini pada kata yang penuh kuasa, yaitu firman Allah. Firman yang sanggup mengubahkan hidup dan menuntun pada jalan keselamatan jiwa. Amin. Mari berdoa syafaat. Kami datang dengan penuh syukur kepadamu Tuhan. Engkau mengasihi kami lebih dari semuanya. Bersyukur dan berterima kasih pada malam ini kami boleh dihimpunkan untuk bersama-sama bersekutu memuji dan membesarkan nama-Mu. Firman-Mu telah kami baca dan dengar serta renungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan ini sungguh-sungguh menjadi sebuah perenungan yang bermakna di dalam kehidupan kami, sehingga setiap perkataan kami mengandung kuasa dalam nama Tuhan Yesus yang menggetarkan, meneguhkan, dan menghiburkan orang lain.
Malam ini kami datang membawa kepadamu akan keberadaan jemaatmu dan siapapun juga yang dijangkau layanan ini, dimanapun mereka berada. Kami berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman pengharapan mereka menjalani kehidupan di tahun yang penuh rahmat ini. Beri sehat dan kuat-Mu bagi mereka sekalian. Ketika ada di antara mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit, menderita dirawat di rumah sakit, di rumah mereka, di kota ini dan di kota-kota lain, kami bersehati berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bilur-bilur-Mu telah memulihkan kami, bilur-bilur-Mu pasti memulihkan mereka melalui makanan, minuman dan obat-obatan, bahkan cinta kasih pendampingan keluarga-keluarga terkasih. Berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam duka cita, bergumul karena persoalan kehidupan, bergumul di tengah rumah tangga, bergumul di tengah pekerjaan dan usaha. Kami mohon Engkau hadir bagi mereka, meneguhkan mereka, menguatkan iman pengharapan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang terus berjuang untuk karir yang lebih baik. Kami memohon buka jalanlah bagi mereka Tuhan, yang berjuang untuk penyelesaian studi, berkati jeri lelah mereka. Yang merindukan pendamping hidup, Tuhan buka jalan bagi mereka, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Yang mencari Engkau juga yang akan menolong mereka. Rindukan kehadiran anak, Tuhan buka kandungan mereka. Yang merindukan relasi manis dalam hubungan keluarga, Tuhan hadir bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya dalam situasi hidup apapun yang kami hadapi, Engkau ada bagi kami sekalian. Hari ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Bersyukur bersama dengan Nelson Manasye, Ibu Herlina Masolo, Resa Sapan, Anugrah Christine Pasinggi Bintang Patandianan, Aldo Ardus, Bapak Yohanes Kambadali, Bapak Arianto Pangkung, dan Ibu Oki Riyama Santi. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa mereka boleh merayakan ulang tahun mereka hari ini. Bersyukur untuk pertambahan usia yang mereka boleh nikmati. Kami berdoa Tuhan sempurnakan sukacita mereka, berkati mereka menata kehidupan tahun baru mereka dengan takut akan Tuhan, memberkati pekerjaan, usaha, studi, dan pelayanan mereka sekalian. Kiranya semua boleh berjalan dalam tuntunan kasih-Mu dan bermuara pada kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sempurnakan syukur sukacita mereka. Saudara-saudara kami yang boleh merayakan perjumpaan kasih mereka melalui pertambahan usia pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Mahmud Sukianto dan Ibu Ludia Daturate, Bapak Yohanes Dumak Panglawa dan Ibu Diana Su, Bapak Hendrik Patasik dan Ibu Vera Boli, Bapak Christian Juli Hardi dan Ibu Adriani Rahel Kano, Bapak Yohanes S. Pakayun dan Ibu Agustina Pagasin, Ibu Agus Parenden dan Ibu Suryati Saralapu. Bersyukur Tuhan untuk semua anugerah kasih-Mu dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Teruslah menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati anak cucu mereka. Biarlah kemuliaan dan hormat naik kepadamu dari tengah-tengah keluarga mereka dalam memaknai perjumpaan kasih mereka lewat ulang tahun pernikahan ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk berbagai-bagai penata layanan yang akan diangkat oleh majelis gereja-Mu di jemaat ini dalam tahun ini. Berkati semuanya agar boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan setia-Mu. Memberkati para penatua, diaken dan pendeta. Memberkati para pengurus OIG dan semua yang memberi diri untuk pelayanan ini. Bapa di sorga, bersyukur untuk pandemi COVID-19 yang semakin melandai dan giatnya vaksin booster. Kami berdoa
biarlah Tuhan memberkati semuanya, memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok, memberkati kota kami tercinta ini. Kiranya nama Tuhan terus dimuliakan dan damai-Mu menjadi bahagian kehidupan kami. Bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah boleh menyelesaikan studi mereka. Bersyukur untuk mereka yang mempersiapkan diri mengikuti ujian. Bersyukur bagi anak-anak kami yang sudah boleh belajar dengan tatap muka. Berkati semuanya. Malam ini kami akan istirahat, kiranya kami boleh lalui dalam damai-Mu. Esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Terpeliharalah kami semua dalam belas kasih-Mu, jauh dari berbagai mara bahaya, kecelakaan, kuasa iblis, kuasa kegelapan, bahkan sakit penyakit sekalipun. Dan kami terlindungi oleh belas kasih-Mu. Ini permohonan syafaat kami Tuhan. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap semua kita dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.